Baik, sekarang sudah berpartisipan 147 orang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hari ini kita pertemuan ketiga, ya cukup intens ya, dalam seminggu ada 3 pertemuan. Mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan walaupun dalam keadaan ya sekarang hujan lebat, suara Bapak mudah-mudahan terdengar jelas. Insya Allah kita tidak terlalu ya lama. Baik. Kawan-kawan, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang Bapak sayangi, Bapak banggakan. Tema kita pada pertemuan ketiga ini adalah mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam, ya, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Bapak ya yakin kalian sebenarnya sudah menjalani proses pendidikan agama Islam itu sejak dalam kandungan, ya. Tentunya sejak dalam kandungan ibu, pranatal, sebelum kelahiran, sampai kalian diberi nama ya, lahir, di tasmiyah. Itu sudah dalam proses pendidikan Islam. Kemudian kalian beranjak ke masa balita, anak-anak, remaja awal, remaja akhir, sekarang dewasa awal ya, dewasa awal. Tentunya secara langsung ataupun tidak langsung sebenarnya pendidikan agama Islam itu sering kita ketahui, kita dengar. Nah, akan tetapi mungkin apakah pendidikan agama Islam itu sudah kita resapi, sudah kita sadari secara pemahaman, secara benar. Nah, tentunya dalam tema ini kalian sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, tentunya yang namanya proses pendidikan itu selalu saja kita selalu saja bersentuhan dengan yang namanya pendidikan. Apakah nanti pendidikan itu pendidikan ya formal maupun tidak formal. Nah, pendidikan agama Islam ini ya bisa disebut juga formal, ya bisa juga disebut dengan tidak formal. Ketika kalian belajar hari ini berarti dalam proses pendidikan formal, ya pendidikan agama Islam formal. Tapi ketika nanti kalian misalnya mendengar ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tentang keislaman, ilmu-ilmu tentang fikih, ibadah, syariah, tauhid, tasawuf, akhlak misalnya, maka secara tidak langsung kalian juga sedang menjalani yang namanya proses pendidikan tidak formal. Oke, silakan next. Nah, mengapa sih gitu ya? Mengapa belajar pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? Oke, Bapak mau memberikan pemahaman ya, bahwa yang pertama kebutuhan ya, need atau kebutuhan sebagai seorang manusia itu ada namanya memiliki kebutuhan psikologis. Ya, ada manusia itu yang dalam kebutuhan psikologisnya itu ateis,
ya. Ini mohon maaf itu satunya teis ya. Nanti tolong diedit sambil teis, ada ateis ya. Oke, nanti nggak apa-apa, biar dipahami saja sebelum dibagikan ke teman-teman mahasiswa. Nah, ateis itu adalah manusia itu ya memiliki kesadaran pemahaman ya, kesadaran pemahaman terhadap Tuhannya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu secara psikologis itu secara psikologis manusia itu ya membutuhkan Tuhan gitu ya. Karena manusia dalam dirinya itu, jiwanya itu membutuhkan yang namanya kebutuhan-kebutuhan, misalnya kebutuhan ketenangan batin ya, kebutuhan kenikmatan atau kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebahagiaan, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu positif ya bagi manusia. Itu bagi yang merasakan ya Tuhan itu ya dibutuhkan dalam hal ini kebutuhan psikologis. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya bahwasanya ada manusia yang tentunya ateis ya. A itu tidak, sebagaimana yang Bapak sebutkan tempo lalu, bila ada definisi A tidak. Teis bertuhan. Nah, itu dia memahami bahwasanya dia tidak meyakini ya dengan keberadaan Tuhan, padahal pada hakikatnya keberadaan dia itu adalah karena Tuhan gitu. Nah, ateis ini terkadang berpendapat bahwa saking dia memikirkan bahwa Tuhan itu harus dimunculkan lewat indera ya, lewat mata misalnya, lewat bentuk, lewat pendengaran, bersuara, lewat jenis, identitas, maka dia ya membuktikan Tuhan dengan pembuktian makhluk, padahal tidak mungkin ya. Nah, Tuhan khalik, manusia makhluk, tumbuhan makhluk, alam semesta makhluk. Ya, makanya tidak bisa gitu digapai oleh orang-orang ateis. Walaupun nanti juga pendapatnya secara pemikiran atau dia merasakan keberadaan Tuhan terhadap dirinya. Kita termasuk orang yang membutuhkan Tuhan, teis ya, manusia teis. Karena kita meyakini segala kenyamanan, kelezatan, kenikmatan itu ya bukan bersumber dari manusia. Ada di luar dirinya yang memiliki kemampuan yang memberikan kebahagiaan-kebahagiaan tersebut. Nah, kemudian secara psikologis juga ada manusia yang sadar ya. Ada juga manusia yang tidak sadar. Nah, bagi yang sadar ini bagus ya. Yang sadar ini bagus dalam pengertian dia sadar bahwa beragama itu penting, termasuk maksudnya adalah pelajaran agama itu penting, bahwa yang namanya ilmu-ilmu Islam itu penting, bahwa yang namanya sholat itu kewajiban dan itu penting, bahwasanya yang namanya menolong orang lain itu penting dan lain-lain. Terus dia sadar bahwa ketika ada kesalahan, ya kesalahan kan berarti dia sedang melakukan dosa, dia sadar bahwa ingin berubah, ingin memperbaiki diri. Nah, begitu juga mahasiswa. Sebagai mahasiswa tentunya kalian telah mengalami beberapa tahap-tahap atau fase-fase kehidupan prasekolah, kehidupan sekolah, dasar, menengah pertama, menengah atas. Nah, dulu mungkin banyak salah ya.
ada kesalahan mungkin lalai sholatnya, nah mungkin lalai sholatnya atau lalai kewajiban-kewajiban lainnya, makanya tentunya dari perguruan tinggi itu udah sadar gitu dan mau bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Nah makanya pemahaman agama, belajar agama itu penting sampai perguruan tinggi, bahkan Bapak kira sampai ya sampai kapanpun gitu. Hanya saja kan pendidikan formalnya mungkin yang kayak ada menyesuaikan dengan waktu, tapi kalau pendidikan non formalnya agama Islam itu selalu saja menghinggapi kita, menyertai kita dalam kehidupan di dunia dan sehari-hari ini. Nah, bagi manusia yang tadi bertaubat akan dari kesalahannya, manusia, maksud Bapak termasuk mahasiswa tadi, itu bagus ya. Ada juga manusia yang ya tidak sadar. Nah, manusia yang tidak sadar ini tentunya manusia yang lalai akan kewajiban-kewajibannya, ya, akan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia termasuk mahasiswa. Ya tentunya kalian bisa memahami bagaimana manusia yang tidak sadar itu. Dia pasti susah memahami, mendengarkan, memaknai, ya, meresapi apa-apa yang bersumber dari ajaran agama ini, dia kesulitan gitu. Nah itu berbahaya ya, berbahaya, bisa saja nanti akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi dirinya, yakni adalah tertutupnya hatinya. Jadi jangan bangga ya kalau misalnya manusia itu tidak sadar, jauh dari Tuhan, melalaikan ibadah, misalnya sholat, mahasiswa lalai sholat, jangan bangga gitu. Takutnya Tuhan tidak lagi memberikan pintu taubat, bahkan hati kita dikunci. Akan tetapi sebagai saran Bapak, jika kita melakukan kesalahan apapun, tentunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah innallaha, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim. Yuhibbut tawabina. Nah, menyukai orang-orang bertaubat. Ya, next. Nah, mengapa belajar di perguruan tinggi gitu ya, agama? Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, belajar agama udah dari prasekolah sampai sekolah sampai hari ini. Nah, manusia kan itu makhluk sosial ya. Nah, dalam berinteraksi sosial atau bermuamalah, ya dalam agama itu namanya bermuamalah, berhubungan dengan makhluk Allah, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan sesama teman, berhubungan kepada orang yang lebih tua, berhubungan kepada orang yang lebih muda, berhubungan kepada siapapun, termasuk non-muslim, ya kita harus memiliki yang namanya ilmu agama Islam. Ya, bagaimana kata Bapak kemarin, kita tetap mencintai, menyayangi saudara-saudara kita yang bukan Islam, ya. Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita akan terjerumus dengan permusuhan dan kebencian orang yang berbeda dengan kita. Baik berbeda dari suku, berbeda dari bangsa, berbeda dari keluarga, apalagi berbeda dari agama. Nah, makanya Islam itu mengatur hubungan-hubungan, interaksi-interaksi sosial. Ya, sosial itu umum ya, banyak masyarakat, negara, berbangsa, bernegara, dan sebagainya. Nah, kemudian manusia itu makhluk religius, ya, makhluk religius. Manusia itu makhluk religius. Bahwa manusia itu ya fitrah itu secara penciptaannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia itu makhluk yang bertuhan. Ya, homo religius. Yang pertama tadi homo sosial, yang ini homo religius. Bahwasanya manusia itu adalah, mahasiswa itu adalah makhluk religius, homo religius. Dia cenderung kepada hal-hal yang berbau religius, ya. Dia cenderung kepada hal-hal yang bersifat ilahiyah, ketuhanan. Nah, makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa
manusia itu ya. Nah, Bapak bacakan surahnya ya, bahwa manusia itu adalah manusia, sesuai fitrahnya adalah manusia itu bertuhan. Nah, dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu jelas sekali ya. Bapak bacakan surah Al-A'raf ayat 172. Nanti kalian bisa cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Nah, terjemahnya ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, "Betul, ya Allah. Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Nah, jadi secara ruh kita itu telah menjawab ya, sebelum kita ke alam dunia itu, sebagaimana informasi Quran ini kan, ruh kita itu sudah menjawab bahwa Allah itu Tuhan kita. Jadi secara fitrah, secara rohani fitrah kita itu, kita tuh sudah ya memahami yang namanya, mengetahui yang namanya, menyadari yang namanya, bersaksi yang namanya Allah itu adalah Robbi, Tuhan kita ya. Makanya pemahaman tentang manusia bertuhan itu memang sangat kompleks ya. Itu betul-betul dapat kita pahami gitu secara dalil Al-Qur'an gitu ya. Jelas sekali bahwa Allah itu Tuhan kita, bahwa manusia itu adalah beragama, bertuhan gitu. Nah, kemudian ya itu coba sebelumnya apa, lihat layar sebelumnya. Oke, next. Nah, fakta sosial ada manusia yang manusia itu maksudnya kita semua, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, ada yang taat ya, ada yang taat, ada yang tidak taat. Manusia muslim, muslimah yang taat tentunya ketika dia mempelajari agama Islam itu semakin tinggi gitu nilai ketaatannya, semakin berkualitas nilai ketaatannya, semakin kuat keimanannya, tangguh keyakinannya, kokoh imannya, kokoh yakinnya. Nah, itulah pentingnya belajar agama Islam. Dan sebaliknya, ada manusia itu adalah manusia muslim, muslimah yang tidak taat. Nah, yang tidak taat ini juga sangat penting sekali belajar ilmu agama. Ya mungkin dulu sekolahnya ya SD misalnya, belajarnya sudah cuma sedikit sekali jam pelajarannya, termasuk SMP, SMA 3 jam pelajaran 1 minggu. Itu pun tidak serius belajar agamanya ya, misalnya nih. Nah, maka muslim yang tidak taat ini, nah tolong di perguruan tinggi diperbaiki. Jangan sampai kita sebagai muslim itu kan dulu mungkin kita menganggapnya belajar, ada kita siswa biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah perguruan tinggi, itu sudah berpikir ya, menggunakan filsafatnya, menggunakan akal pikirannya, menggunakan daya pikirnya, menggunakan kolbunya, hatinya. Dulu mungkin kita nggak terlalu penting ya, biasa-biasa aja gitu waktu sekolah. Nah, Bapak tolong
sekarang kalian minta tolong Bapak, sekarang kalian lebih baik dan berubah gitu, menjadi manusia yang lebih baik. Terutama yang ini dalam definisi ini adalah manusia yang tidak taat gitu. Sangat penting sekali belajar ilmu agama Islam, pendidikan Islam ini. Oke, next. Oke, bagaimana belajar agama Islam di perguruan tinggi? Itu maksudnya adalah ada penekanan-penekanan ya. Nah, penekanan-penekanan. Pertama itu adalah penekanan ya terhadap proses ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa itu berprosesnya kalian dalam sebagai manusia, sebagai seorang yang beragama Islam itu penting ya, proses. Bagaimana kalian memahami ajaran agama Islam ini dengan cara melaksanakan proses-proses ibadah. Nah, kalau orang merasakan nikmat ibadah tanpa didahului dengan proses beribadah, ya tidak mungkin ya. Bagaimana orang-orang alim, bagaimana ulama-ulama, para wali-wali Allah itu ya kita ambil contoh mereka berproses, mereka dalam beribadah. Ya, termasuk ya juga kita sebagai mahasiswa manusia sangat penting sekali proses dalam memahami ajaran agama ini. Nah, proses agama itu tentunya kita berguru ya. Berguru, atau sekarang kita sedang kuliah agama Islam misalnya. Itulah tata cara atau bagaimana cara belajar agama Islam di perguruan tinggi. Nah, proses itu nanti ya tergantung kaliannya ya, proses, karena proses sifatnya itu proses itu berkesinambungan, sustainable ya, berkelanjutan. Kita hari ini bahkan Bapak sekalipun merasakan masih ya proses ya. Selama kita belum mati itu proses dalam memahami ajaran agama Islam ini. Nah, nanti bagaimana kalian dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, menjalani kehidupan sebagai seorang profesional atau profesi ya. Apakah profesinya ya tergantung prodi atau minat yang kalian sudah ambil. Nah, kemudian adalah penekanan substansi. Substansi ini kan hal-hal yang bersifat pokok ya, yang penting-penting. Ya, kedua-duanya penting ya, proses sangat penting sekali, substansi juga penting. Oh, substansi itu adalah belajar agama Islam, itu yang substansinya saja. Yang penting kenal dengan Allah Tuhan, Rasulullah itu Nabi dan Rasul, nama kitab kita Al-Quran, kemudian rukun iman misalnya ada 6, rukun Islam ada 5, misalnya dalam rukun Islam itu ada syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian sholat, ya bagaimana sholat, bagaimana rukunnya, bagaimana prasolat itu bagaimana, kan diawali dengan wudhu dulu, mana mandi wajib dulu gitu, mandi wajib ya, sholat belum mandi wajib nggak sah gitu. Nah, bagaimana tata cara mandi wajib misalnya, habis itu sholat ya zakat. Nah, bagaimana zakat fitrah, nah fitrah berapa, nah yang penting berzakat gitu. Nah, berzakat misalnya, kemudian berpuasa, nah, berpuasa gitu, yang tahu ya, yang tahu-tahunya aja, yang penting-pentingnya. Kemudian haji bagi yang mampu, itu substansi ya, hal-hal yang pokok itu bagus, tapi tentunya itu sangat simple sekali gitu. Jangan sampai, apalagi kan sebagai seorang mahasiswa Islam itu dia memiliki pola pikir yang tentunya pola pikir yang lebih maju, progresif. Mahasiswa itu pola pikirnya itu kreatif, inovatif, tapi bukan berarti membuat ajaran dalam agama ya, bukan. Maksudnya itu jangan sampai hanya mengetahui hal-hal yang mendasar saja, substansinya saja ya. Harus mengetahui bagaimana nanti hukum-hukum ya, bagaimana tergantung profesi kita. Kayak misalnya kayak obat-obatan atau kandungan zat obat
yang haram ya, termasuk ada yang haram misalnya zatnya, apakah boleh, apakah halal atau haram nanti. Nah itu ya, itu juga dipelajari gitu, dipelajari, jangan sampai hanya hal-hal yang pokok-pokoknya saja. Nah, sudah tahu yang pokok misalnya nih, Bapak contohkan zakat. Nah, zakat kan wajib, zakat fitrah. Nah, diketahui juga apakah nanti berzakat itu boleh dengan uang misalnya kan? Itu perlu yang namanya pemikiran-pemikiran, perlu yang namanya informasi-informasi yang disampaikan oleh ulama. Nah, jangan sampai nanti ketika berbeda pendapat kita menyalahkan orang lain. Itu yang berbahaya ya. Sekarang kan banyak nih orang itu sangat emosi sekali ketika agamanya itu dihina, tapi dia tidak mengimbangi dengan ilmunya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tentunya permusuhan, kebencian, bahkan radikal. Nah, itu Bapak kira orang-orang radikal sekarang ini kan, isu-isu radikal itu kan sangat intens ya kita dengarkan ya, baik di sosmed misalnya, di media-media elektronik, dia cetak. Nah, itulah asal muasal orang itu ya berpikir atau melaksanakan agama ini secara radikal karena dia tidak diimbangi dengan ilmu. Ketika berbeda pendapat misalnya langsung menyalahkan. Ketika berbeda pendapat misalnya langsung menjustifikasi, menjudge orang yang berbeda itu salah, bukan ya. Nah, makanya pentingnya jangan sampai hal-hal yang substansi saja. Itu maksud Bapak. Oke, next. Nah, perguruan tinggi. Sumber perlunya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi itu ya sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi ya. Sumber psikologis misalnya sudah Bapak jelaskan di awal-awal tadi. Kemudian sumber sosial budaya. Nah, kita ini kan Banjarmasin, kita ini Indonesia, Kalimantan Selatan kan terkenal dengan budaya-budaya ya, budaya-budaya keagamaan. Nah, kita harus tahu gitu, jangan sampai ketika melihat sesuatu yang berbeda langsung disalahkan. Banyak budaya-budaya kita itu sebenarnya budaya ya, bukan berasal dari agama Islam, tapi budaya itu tidak bertolak belakang, budaya itu tidak saling konfrontatif ya, saling berhadap-hadapan, maksudnya itu saling saling bersalah-salahan atau saling silang gitu. Akan tetapi budaya itu disisipi oleh nilai-nilai keislaman, itu boleh saja ya. Nah, boleh saja. Nah, hal-hal yang seperti itu tentunya tidak kita dapatkan ya dalam informasi-informasi masyarakat pada umumnya. Tentunya ya kita dapat informasi itu ya di bangku-bangku kuliah gitu. Jangan sampai kalian juga termakan isu akan perbedaan-perbedaan itu. Tentunya sebagai mahasiswa kan memiliki sikap objektivitas, pemahaman agar tidak ya terisu sesuatu yang berbeda. Nah, maksud Bapak seperti ini, tentunya sosial budaya itu ya bagian juga dari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Ya, banyak budaya ya. Nah, budaya-budaya yang misalnya budaya Bamulutan, Baayun misalnya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, walaupun bukan dari Islam, tapi ada yang namanya sisipan-sisipan ya, sisipan nilai-nilai misalnya silaturahmi, nilai-nilai keakraban antar satu sama yang lain, nilai-nilai misalnya saling menolong, memberi, maka itu adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam yang dibungkus oleh budaya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian sumber historis ya. Nah, historisnya sejarah ya, sebagai agama yang tentunya ya Islam ini dibawa oleh para pendahulu kita, yang tentu awal mulanya adalah agama Indonesia ini tentunya bukan ya langsung Islam 90% sekarang atau 80% ke atas sekarang gitu kan. Sekarang Islam kita itu ada
menjangkau 87 sampai 90% gitu jumlah penduduk Islam. Nah, sumber historis itu menjadikan kita pelajaran bahwa dalam memahami Islam itu adanya yang namanya dakwah dakwah Islamiyah. Bagaimana para pendahulu, para wali-wali, para ulama, para pemimpin Islam masa-masa sebelumnya itu melakukan dakwah Islam, ya. Nah, tentunya di perguruan tinggi kita menyadari bahwa pentingnya historis itu, sejarah-sejarah itu dalam memahami pembelajaran agama Islam. Kemudian sumber yuridis. Nah, yuridis ini terkait dengan sumber-sumber hukum ya, peraturan-peraturan. Itu Bapak bacakan saja ya, ada beberapa peraturan. Oke, karena bersifat ya peraturan, Bapak next saja ya, itu nanti bisa saja dibaca tanpa harus ditampilkan di layar. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana mengapa dan bagaimana tadi, nah kita kepada pendekatan metode belajar. Nah ya, metode belajar agama Islam di perguruan tinggi. Nah, ada namanya metode substansi. Nah, metodenya semuanya penting ya, metode substansi Al-Qur'an. Nah, bagaimana Al-Qur'an itu turun ya? Bagaimana Al-Qur'an itu memberikan informasi dalam suatu dalil, memberikan informasi dalam suatu hukum. Nah, misalnya contoh salat ya. Dalam memahami Islam, kita harus pahami informasi Al-Qur'an gitu. Yang menjadi pegangan pedoman kita adalah Al-Qur'an. Dalilnya apa Pak? Salat. Nah, dalam Quran itu ada wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, misalnya salat, zakat, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian misalnya dalam puasa. Nah, puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Nah, memahami pemahaman atau sumber-sumber hukum dalam Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Nah, makanya kita pahami, belajar bersama orang-orang pakar Al-Qur'an. Jadi Islam itu ya sangat banyak sekali cabang ilmunya. Sangat banyak sekali cabang ilmunya ya. Nah, ada Quran saja, ya ada nanti ahli tafsir, ulumul Quran, ya ada namanya ahli ilmu nasih mansukh. Nasih mansukh itu adalah ilmu tentang ayat-ayat yang dihapus, nah ya. Kemudian ada nanti ilmu Al-Quran itu ilmu namanya asbabun nuzul, ya. Asbabun nuzul itu ilmu tentang sebab-sebab turunnya ayat. Ya sangat dalam sekali ya. Nah, tidak segambleng atau segampang yang kita bayangkan. Andai kita mau memahami secara mendalam. Tapi itu ya adalah ilmu-ilmu ragam dalam memahami Al-Quran tadi. Yang penting kita paham ya. Substansi membaca Quran bagaimana, hukum, hal-hal yang mendasar gitu, hal-hal yang dasar, yang paling tidak kita sebagai muslim yang baik itu, mahasiswa yang baik itu, jangan sampai setelah mahasiswa itu jangan sampai meninggalkan membaca Al-Quran. Jangan sampai ya, membaca Quran udah berapa kali nih sehari gitu, berapa kali habis lulus sekolah ada nggak kebuka Qurannya, habis lulus sekolah ada nggak kebuka mushafnya. Ya minimal ya kalau susah buka mushaf Quran atau masih di kampung misalnya Qurannya, mushaf Qurannya, ya sekarang kan mudah sekali ya, ada Android gitu, ada aplikasi banyak sekali. Sampai kepada sejarah Islam, ya tentunya sejarah Islam itu tentang bagaimana Islam itu dijalani, didakwahkan mulai dari Rasulullah sampai kita hari ini.
Nah, substansi disiplin ilmu kajian Islam. Nah, ini disiplin ilmu kajian Islam yang sangat ya penting kita pahami. Ada ilmu namanya ilmu kajian Islam itu tauhid, ya akidah. Ada ilmu ya usuluddin, ilmu-ilmu agama, ilmu kalam. Itu adalah bagaimana kita mengenal, mengetahui tentang Allah, tentang Rasulullah SAW, tentang malaikat, tentang hari kiamat. Orang baik itu dua, ya. Kebaikannya itu adalah kebaikan untuk dirinya, dunia, sekarang, dan kebaikan yang akan datang, akhirat. Andai orang itu merasakan yang namanya mengetahui yang namanya kebaikan dirinya itu, maka tentunya orang-orang akan berbuat baik gitu. Maka semua orang ini sadar bahwa penting sekali berbuat baik. Tidak ada satu orang pun yang tidak tertolong karena saking dia menyadari bahwa pentingnya menolong orang lain. Tapi faktanya kan masih banyak orang yang belum tertolong. Nah, makanya para ulama, para orang-orang dulu itu berebut gitu. Kalau orang minta tolong itu berebut. Sekarang itu ya nggak tahu Bapak, mudah-mudahan sama gitu. Nah, tentang bagaimana adanya keimanan, adanya yang namanya rukun iman, percaya kepada takdir. Takdir itu tidak hanya takdir baik ya, ada juga takdir buruk. Itu adalah sesuatu yang harus kita yakini. Ya, harus kita yakini. Jangan sampai kita mengetahui, menginginkan kabar atau takdir yang baik-baik saja, padahal takdir buruk itu juga bagian daripada pemahaman cara kita untuk mengetahui bahwa Allah yang memberikan semua itu. Bahwa ada namanya setelah kita berbuat baik itu ada namanya nanti balasan, al-jannah, surga. Bagi mereka yang berbuat baik itu ada berbuat baik itu balasannya surga. Dan sebaliknya orang-orang yang berbuat jahat itu adalah neraka. Nah, itu harus dipahami ya. Nah, dalam pemahaman belajar ilmu agama Islam, termasuk juga dalam perguruan tinggi. Ada ilmu syariah. Syariah itu fikih. Nah, bagaimana ya kita walaupun kita ya belajarnya itu sangat ya sangat umum sekali ya, sangat singkat ya. Makanya karena sudah perguruan tinggi mungkin kalian sudah dianggap paham ya. Makanya tolong kalau ilmu-ilmu dulu tuh jangan dilupakan, khususnya ilmu agama. Kalau ilmu-ilmu yang lain ya mungkin nggak apa-apa deh ya. Misalnya dulu kan kuliahnya jurusan yang bukan kesehatan, ya nggak apa-apa kalau lupa-lupa sedikit. Tapi kalau ilmu agama itu jangan sampai lupa. Ingat-ingat lagi, siapa tahu ilmu yang kita pelajari itulah yang menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang mensucikan jiwa. Ya, mensucikan diri, ya tentunya akhlak. Banyak orang-orang hari-hari ini ya merasa baik, merasa benar, merasa sudah memiliki kesalehan ibadah yang banyak, tapi belum memiliki ilmu tasawuf, ya, ilmu tentang akhlak. Sholat, tapi masih aja gitu ngomongin orang. Zakat, sedekah, tapi menghina orang gitu. Wah, ini udah aku beri lo kamu kemarin, misalnya disebut-sebut gitu amalannya. Aku kemarin beri kamu loh, atau aku kemarin, nah gitu loh, berbuat baik loh. Nah, itu ya, makanya orang-orang kayak gitu penting sekali ya. Kalau kita beribadah itu, ya itu masih ilmu fikih. Tapi kalau sudah tasawuf itu akhlak, sudah memahami bahwasanya semua apa yang kita lakukan kebaikan itu adalah tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kemudian pendekatan substansi ini ada tujuan syariah ya. Ada tujuan syariah itu maka syariah itu ada beberapa ya, termasuk hifzu menjaga hifzuddin, menjaga agama ini. Menjaga agama ini maksudnya adalah ya menjaga agama kita secara umum agar tidak ya dicela orang lain. Termasuk menjaga diri kita tetap beragama ya.
Jangan sampai kita ini ya maksudnya itu terubah gitu dengan berbagai faktor lingkungan, misalnya teman, misalnya kita agama kita secara pribadi ya nggak tahu gitu kualitasnya seperti apa. Oke, baik, itu saja dulu. Coba next, Bapak, coba next, silakan next dulu. Nah, ini pendekatan proses ya pembelajaran beragama. Nah, itu ada kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah dalam pemahaman fikih dan usul fikih itu, misalnya studi implementasi di kaidah 5 itu salah satu bagian pemahaman saja ya. Sebenarnya banyak lagi. Ini salah satu 5-nya saja. Salah ya di antaranya saja dalam memahami kaidah-kaidah agama itu ya kaidah usul fikih khususnya atau fikih. Nah, misalnya al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru itu setiap urusan itu tergantung kepada tujuannya. Nah, misalnya kalian nih melakukan kuliah nih ya. Nah, kuliah itu ya kita tahulah mencari titel gitu. Kita tahulah mencari yang namanya agar misalnya dipandang masyarakat memiliki pendidikan tinggi, atau kita sebenarnya sama-sama tahu dan sadar bahwa kuliah itu ingin memperbaiki pendidikan ya, atau misalnya taraf hidup ya keluarga misalnya. Nah, itu baik ya, tapi tujuan kita pertama-tama, niat kita pertama-tama adalah jangan sampai urusan itu lebih banyak dunianya. Nah, lebih banyak dunianya. Makanya yang paling penting itu adalah banyak akhiratnya. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan itu tergantung kepada tujuannya. Jadi misalnya seorang ahli obat, niatlah agar bisa menolong orang lain. Jadi orang yang perawat, jadilah orang yang bisa merawat orang lain, merawat orang-orang yang kita sayangi. Jadi misalnya bidan, jadilah orang-orang yang menolong orang lain. Niatnya itu ya menolong orang-orang yang kesulitan ya. Kemudian misalnya S1 juga kebidanan. Kemudian ada namanya juga S1 misalnya S1 teknik. Nah, jadilah orang yang bisa membantu orang lain pada prinsipnya. Niat-niat itu jangan sampai niat-niat hanya niat-niat dunia. Ya, niat-niat dunia kata Bapak tadi. Maka tentunya paling penting sekali niat-niat akhirat. Itulah perbedaan antara manusia biasa yang bekerja dengan manusia mahasiswa Islam yang bekerja. Ya. Nah, Bapak ya singkatkan saja, ada yang kelima itu yang al-adat muhakkamah. Bisa saja adat itu kan kebiasaan ya, budaya. Nah, bisa saja budaya dalam suatu tempat itu jadi hukum, walaupun ya tidak ada dalam Quran, ada dalam hadis. Misalnya kata Bapak tadi contoh kayak Ayun. Nah, bagi ulama yang memberikan pendapat boleh ya boleh gitu ya. Pendapatnya berarti boleh. Muhakkamah itu kan hukumnya gitu. Adat itu bisa ditetapkan sebagai sebuah hukum. Ya, ketika ada ulama yang membolehkan berarti boleh gitu. Tapi ada juga adat yang dihukumkan misalnya haram ya haram gitu. Nah, ketika ada terjadi perbedaan pendapat tentang keyakinan kita saja lagi yang kita lakukan, apakah kita mengikuti pendapat ulama yang membolehkan atau mengharamkan? Itu ya nggak apa-apa, masalah itu ya masalah pilihan ya. Selama masih ada ulama yang membolehkan, kita ikuti. Tentunya kita pahami dengan akal, tidak bertolak belakang atau menyalahi aturan-aturan norma etika agama. Dan bagi yang mengharamkan juga jangan sampai terlalu kontekstual dalam memahami dalil. Misalnya ketika tidak ada dalam Quran, ketika dalam hadis nggak ada,
ketika perkataan ulama nggak ada, ya langsung dihukumkan itu. Nggak seperti itu ya. Karena setiap hukum itu ya memutuskan segala sesuatu berdasarkan keadaan. Bisa saja di tempat lain nggak ada gitu ya. Bisa saja di tempat ini ada. Dan misalnya nilai-nilai dalam suatu keadaan itu adalah sangat positif sekali. Misalnya ada nilai-nilai keagraban, ada nilai-nilai silaturahmi, ada nilai-nilai tolong menolong di sana. Itu ya sangat penting sekali dalam kita beragama, berinteraksi sesama umat Islam. Oke, pokoknya seperti itu materi kita kuliah pada hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan, boleh. Cek. Silakan kalau ada yang ditanyakan, boleh. Silakan PJ. Masih belum ada pertanyaan, Pak. Oke, baik. Oke, gini ya, kalau ada pertanyaan langsung di chatting saja, jangan sampai ya biar nggak apa-apa gitu. Oke, Izin, bagus, Pak, ini ada ini ada pertanyaan. Silakan dibaca. pertanyaan yang masuk. Oke. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria dari Prodi S1 Keperawatan. Saya mau bertanya, jadi apa yang membatalkan wudhu? Kan ada banyak, salah satunya hilang akal. Oke. Dan hilang akal itu ada bermacam-macam, seperti tidur, dan gila, atau kesurupan. Jadi kalau kita tidur, otomatis akan membatalkan wudhu. Tapi ada pengecualian. Apabila tertidur dalam keadaan duduk, tidak membatalkan wudhu. Nah, kenapa tidak batal? Padahal tidur merupakan hilang akal. Terus, apabila dalam keadaan hilang akal selain tidur, dalam keadaan duduk, misalnya kesurupan dalam keadaan duduk, selama beberapa detik, terus pikiran kita kembali normal, apakah itu tidak membatalkan wudhu seperti tidur dalam keadaan duduk? Terima kasih. Oke, baik. Bagus ya pertanyaannya. Dari Fitri ya, Prodi S1 Keperawatan. Terima kasih PJ yang telah menyampaikan. Yang paling mudah, sesuatu yang membatalkan wudhu itu adalah sesuatu yang keluar daripada dua jalan, muka dan belakang ya. Muka dan belakang itu dubur dan kubul ya. Ya, maksudnya paham lah ya. Depan, belakang. Yang depan apa, yang belakang apa, paham lah mahasiswa. Bilanya keluar sesuatu daripada keduanya itu, maka batal. Yang belakang misalnya angin, batal. Yang depan misalnya air kecil, batal. Yang belakang misalnya termasuk, mohon maaf nih, air mani, batal ya. Darah haid, batal. Pokoknya sesuatu yang keluar daripada dubur dan kubur ya, kubur itu batal. Dubur dan kubur itu batal. Ulat keluar dari pantat misalnya, dari lubang belakang itu batal ya. Nah, sesuatu yang ditanyakan ini adalah sesuatu dengan keadaan yang berbeda. Duduk itu ya, kalau orang duduk, wudhunya tidak batas selama duduknya itu tidak berpindah. Tetap keadaannya duduknya dari awal semula ketika dia masih suci, maksud Bapak masih dalam keadaan berwudhu, sampai dia ketiduran dan sampai bangun lagi. Duduknya itu, biar jelas ya, ini pantat nih. Bapak ya, biar Bapak jelas. Ini pantat misalnya, nah, pantatnya itu tidak bergerak. Ini pantat, ini misalnya ini pantat ya, tangan kanan Bapak ini lantai. Nah, pantatnya itu tidak terbuka sama sekali gitu. Pada saat dia awal duduk sampai dia ketiduran dan bangun. Ya, paham ya? Ini pantat nih, nggak lubang, ibaratnya duduknya itu nggak tergeser sedikit pun.
stuck, nggak terbuka sedikit pun. Itu yang tidak batal. Tapi kalau bergerak, tergerak sedikit saja atau terbuka ya daripada lantai tadi, maka batal. Nah kemudian betul, kalau orang hilang akal itu batal ya, hilang akal, mabuk, pingsan, itu dianggap hilang akal. Kesurupan hilang akal, ya batal. Walaupun dalam keadaan duduk pun tetap batal karena keadaannya adalah hilang akal. Jadi dua keadaan yang berbeda. Pertama keadaan duduk ya tidak batal selama sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Kedua, dia hilang akal walaupun duduk tidak berubah sama sekali karena hilang akal, maka batal. Seperti itu jawaban Bapak. Oke, gimana? Kalau PJ mau bertanya juga boleh ya. Ya satu lagi sebelum satu atau dua. Baik Pak, saya ingin bertanya. Ya, siapa? Riharatul Aisyah dari S1 Farmasi kelas A Pak. Oke, Aisyah ya, PJ ya. Iya Pak. Oke, silakan. Saya ingin bertanya Pak, misalnya seorang perempuan itu haid, lalu haidnya itu telah selesai. Ya. Tapi sebelumnya itu, sebelum mandi wajib, dia itu sholat gitu Pak. Tapi dia itu nggak tahu bahwa dia itu belum selesai haid. Ya. Sedangkan waktu sholat itu masih ada. Nah, apakah waktu sholat yang telah tertinggal tadi itu wajib diqodho lagi Pak? Oke, dia itu masih haid ya posisinya ya Aisyah ya? Dia kira itu dia sudah selesai Ya, haid gitu Pak. Ya dikiranya selesai gitu ya. Ternyata masih ada. Oke. Ya, wajib ya diqodho. Keadaan orang haid yang pertama misalnya nih, sekarang kan ini jam asar nih ya. Perempuan mungkin semuanya dengar ya. Sekarang jam asar kan ya Aisyah ya. Nah, mungkin ada yang belum sholat gitu. Nah, ada yang belum sholat, padahal waktu asar sampai. Nah, maka wajib diqodho sholat asarnya ketika nanti haid di jam berapapun, pokoknya jam misalnya jam nanti 4:30 haid. Ya haid, maka sholat asarnya diqodho. Karena waktu sholat sudah sampai. Berbeda ketika sholatnya ya belum sampai haid. Jadi karena tadi sudah dihukumkan masuk waktu sholat asar. Nah kalau kasusnya Aisyah tadi ya bisa kita analogikan, dia sebenarnya itu belum selesai haidnya tapi sholat ya. Yang pertama sholatnya tidak sah ya. Yang kedua tentunya sama jawaban Bapak tadi diqodho karena masuknya sholat waktu sholat tapi dia haid gitu. Gitu Aisyah. Silakan kalau ada interaksi. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya? PJ? Kalau ada PJ, silakan sebelum kita tutup. Ada lagi Pak dari kolom chat. Oke, silakan ditanyakan. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Aulia Sari dari S1 Kebidanan. Izin bertanya Pak, bagaimana hukumnya ketika kita memasuki masjid namun keadaan berhalangan atau haid? Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Pendapat ulama ada berbeda ya. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Nah, pendapat ulama, Bapak yang membolehkan yang pertama, kalau sekedar lewat, ya, kalau sekedar lewat nih, lewat gitu kan, lewat aja gitu.
nggak apa-apa gitu ya. Jadi Bapak mengambil pendapat misalnya yang boleh dan yang tidak boleh. Yang tidak boleh ya sudah tahu lah. Pokoknya nggak boleh gitu. Kalau yang boleh tadi yang pertama kalau sekedar lewat. Yang kedua, kalau haidnya itu yakin bahwa dia tidak tembus ya. Kalau lewat nih kan intinya kan kada lama kan lewat masjidnya atau ke masjidnya kada lama dan dia hanya sekedar lewat dan yakin bahwa haidnya itu tidak tembus atau tidak menetes atau tidak mengotori masjid ya. Jadi keyakinan masing-masing aja. Setiap orang mungkin beda ya atau mungkin berbeda juga gimana maksudnya zatnya yang keluar itu apakah banyak atau tidak. Ini itu masing-masing aja ya gitu yang menyadarinya. Nah, kemudian yang tidak boleh itu sholat di masjid. Ya sholat yang nggak boleh. Memegang Al-Quran, membaca Quran nggak boleh, haram hukumnya. Kalau sekedar cuma lewat, ya dibolehkan. Atau intinya si haid tidak meyakini tidak keluar air, ya air maksudnya darahnya itu mengotor masjid. Wallahu alam. Gitu, Aisyah? Baik Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari kolom komentar. Dari Odah S1 Keperawatan, izin bertanya, apabila sholat sambil nangis, apa hukumnya? Apakah batal atau tidak? Nah, sholat sambil nangis itu, misalnya nih, sholat itu kan sesuatu yang dimulai dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram artinya takbir al-ihram. Ihram itu haram ya. Yang takbiratul ihram itu maksudnya takbir yang mengharamkan ketika kita melakukan sesuatu selain pekerjaan sholat. Maksudnya haram itu berarti membatalkan. Nah, itu poin pertama ya. Takbiratul ihram kan memulai sholat, berarti takbir yang mengharamkan segala aktivitas kita selain sholat. Artinya ketika aktivitas lain, sholatnya batal. Nah, menangisnya gimana? Nah, menangis itu kalau mengeluarkan suara, yang suara itu bukan suara daripada bacaan-bacaan sholat, batal ya. Kalau sekedar, beda loh ya orang yang menangis, tapi dia tidak mengeluarkan bunyi-bunyi yang, bunyi-bunyi yang ibaratnya itu menggeraung kah bahasa Banjarnya, bunyi-bunyi yang ya kencang gitu. Kalau mengeluarkan bunyi-bunyi yang ibaratnya itu bunyi yang di luar bacaan atau lafal salat itu membatalkan. Tapi kalau menangis yang ya Allah aku ini banyak salah gitu ya. Nangisnya itu kesadaran ya, bukan nangis. Bedakan antara nangis yang ibaratnya orang nangis yang mengeluarkan bunyi dengan nangis orang yang mengeluarkan air mata gitu. Beda ya. Nah, nangis kalau sekedar mengeluarkan air mata cuma sekedar meresapi misalnya kenikmatan sholat atau kesadaran bahwa ingin bertaubat misalnya atau lagi bertaubat ya boleh, tapi tentunya jangan sampai sekali lagi mengeluarkan bunyi atau gerak-gerak yang melebihi daripada kebolehan sholat, kebolehan dalam gerakan sholat. Karena apabila melebihi gerakan-gerakan sholat itu maka juga batal, termasuk juga mengeluarkan bunyi. Termasuk juga misalnya ada orang di samping kita, tapi kita kayak ngasih kode kayak gitu ya loh. Misalnya kita menyaringkan bacaan kita, tapi kita niatnya ngasih ngode, ya, biar orang lain ini, oh lagi sholat nih, biar kita terkesan lagi sholat gitu. Ya agak ada niat-niat yang, atau ada kucing gitu kan, kita mau buru kucing tapi misalnya, nah maka batal karena dianggap disifatkan mengeluarkan bunyi-bunyi sesuatu yang di luar bacaan sholat. Wallahu a'lam. Gitu, bagus pertanyaannya tadi Dina dan siapa tadi yang kedua? Odah. Oke. Gimana PJ? Baik Pak, ada lagi di dalam kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amalia dari S1 Kebidanan, Pak. Ya. Pertanyaan saya, gimana Pak
hukumnya memotong kuku atau rambut saat haid atau saat sedang berhadas besar? Bapak lihat ya. Terima kasih pertanyaannya dari siapa tadi? Aisyah? Dari Putri ya? Dari Nurul Amalia, Pak. Oh, Nur Amalia. Coba ulangi pertanyaannya. Bapak tadi nggak lihat. Bagaimana hukumnya memotong kuku atau rambut saat haid atau sedang berhadas besar? Intinya itu jangan sampai jangan sampai kukunya itu atau rambutnya itu sembarangan gitu ya. Ya, jangan sampai sembarangan. Misalnya motong kuku nih berserakan gitu. Ya, jangan sampai berserakan. Termasuk rambutnya juga walaupun dalam keadaan haid. Dan juga yang penting jangan sampai ya bukan yang mahramnya gitu. Nah, itu untuk yang perempuan ya. Apakah nanti misalnya kan pasti ada pertanyaan lagi, apakah potongan kukunya itu atau potongan rambutnya itu diikutkan mandi wajib? Nah, itu wallahu alam ya. Nah, itu wallahu alam. Nanti apakah Bapak save ya? Itu untuk yang pertanyaan yang misalnya ada yang seperti itu, kelanjutan pertanyaannya itu Bapak save, Bapak cek apakah juga diikutkan ya. Bapak masih belum melihat secara serius tentang apakah diikut sertakan dimandikan wajib ya antara potongan rambut dan kukunya tadi. Seperti itu. Yang pertama jawaban Bapak yang penting jangan berserakan dan mengotori tempat pada saat haid gitu aja dulu sementara. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi, Pak, dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Mestaya dari D3 Kebidanan. Izin bertanya, Pak. Bagaimana caranya kalau ketika sholat kita lupa jumlah rakaat? Apakah boleh menambah sujud ketika selesai salam, Pak? Terima kasih. Oke. Ya makanya pentingnya kita itu sholat itu ya khusyuk gitu ya, sadar bahwa sholat itu adalah perbuatan yang ibaratnya ibadah yang khusyuk. Akan tetapi kan namanya manusiawi wajar aja ada kalau yang lupa. Kalau lupa bagaimana Pak? Kalau lupa maka rakaatnya hitung yang ibaratnya itu hitung yang ganjil ya, atau hitung yang ganjil itu maksud Bapak hitung yang ingat, yakin. Makanya tadi ada dalil dalam dalam slide Bapak itu kaidah dalam fikih itu tadi ada dalam fikih itu Bapak coba cek ya. Keyakinan itu adalah, coba Bapak bacakan kaidah usul fikihnya. Bagus pertanyaannya. Nah, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak menghapuskan keraguan. Jadi pilih ya, yakin. Pilih rakaat yang ya yang kamu lupa, misalnya rakaatnya 4 kah 3, pilih 3 gitu. Ya, habis itu bagaimana Pak caranya pulang? Kalian sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu sujud yang dilakukan setelah tasyahud akhir, sebelum salam itu sujud 2 kali. Bacaannya adalah subhanallah moleso. Bangun, subhanallah moleso. Kalaupun seandainya kadet hafal bacanya ya bahwasanya ya sujud saja, sujud bangun ya, bangun tasyahud akhir maksud Bapak, sujud lagi 2 kali, bangun lalu langsung salam. Nah, berbeda dengan mencucuk pentol. Kalau mencucuk pentol itu pilih yang labih. Kalau kita merasa misalnya ada merugikan orang lain, pilih yang menguntungkan orang lain. Misalnya cucuk pentol ini 3 ke 4. Nah, pilih yang 4. Bayar yang 4 gitu ya. Atau mengambil makanan, pilih yang banyak. Bayarnya, aku nih makan pentol ini 3 ke 4 misalnya.
pilih yang bayar 4. Jadi walaupun seandainya kita tuh mencocok kontrol 3, tapi kita bayar 4, maka yang bayar 4 tuh dihitung sedekah. Tapi kalau kita cocok 4 bayar 3, maka kita makan yang haram. Wallahu a'lam. Baik Pak, ada lagi satu pertanyaan dari kolom Oke. chat. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ahmad Putri Khairo, Prodi S1 Kebidanan. Izin bertanya Bapak, apabila saat sedang berpuasa, seorang wanita tidak mengetahui kapan dirinya keluar darah haid dan baru mengetahui saat setelah berbuka puasa, apakah puasanya pada hari itu terima atau tidak, Pak? Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Bagus pertanyaannya dari Putri Khairo. Begini, masalah amalan itu ya diterima atau makbul atau mardud, ya mardud ditolak itu hanya Allah yang tahu. Akan tetapi kita bisa melihat indikatornya. Ya, setiap amalan itu pada hakikatnya Allah yang tahu, ya. Paham ya? Semua amal ibadah apapun itu Allah yang mengabulkan, Allah yang menerima, Allah yang memardutkan, yang menolak. Tapi kita manusia punya indikatornya. Misalnya, contoh kalian saja daftar mahasiswa, kalau ya kalian lengkap gitu ya daftarnya, menyesuaikan prosedur, maka ada kemungkinan lulus gitu. Begitu juga amal, ada indikatornya, tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang mengetahui. Nah, masalah puasa tadi, nggak tahu nih ya, darah haidnya keluar dan terus taunya itu pas berbuka, tiba-tiba ada bercak merah gitu ya. Maka insya Allah ya, Bapak meyakini insya Allah selama dia memang niatnya puasa, sudah ada pahalanya ya. Masalah, tetapi tentunya dia karena sudah tahunya tuh pas buka puasa ya, setelah berbuka ya, berarti dihitung ya. Nah, dihitung. Akan tetapi masalahnya tadi diterima atau enggak, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, berbeda dengan ketika ya kalau proses sedang puasa haid maka batal ya gitu. Tapi kalau tadi kan pertanyaannya karena dia sedang puasa tapi taunya tuh pas sudah berbuka, sudah habis gitu ya masa antara dia menahan haus dan lapar itu, habis dah masanya gitu. Tapi dia sadar bahwa sedang tidak dibolehkan puasa atau haid. Itu berbeda kondisi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Izin Bapak untuk di kolom chat tidak ada lagi pertanyaan Bapak. Oke, baik. Kita tunggu beberapa detik. Siapa tuh ada yang... Nah, ada kan? Oke. Iya Pak, ada. Assalamualaikum Pak, saya Nabila Salsa Arfia dari S1 Kebidanan. Mohon izin bertanya Pak, pada saat kita haid, apakah boleh membaca Al-Quran lewat mushafnya langsung? Dan jika membaca lewat Al-Quran lewat handphone, apakah harus wudhu Pak? Terima kasih Bapak. Oke. Nah, ingat ya, orang haid membaca, memegang haram. Ingat, membaca, memegang haram. Orang haid ya. Kalau orang tidak haid, maksudnya tuh lakian binian, dalam keadaan tidak berwudu ya, tidak suci tapi tidak keadaan berwudu saja, bukan dalam keadaan junub atau dalam keadaan sedang hadas besar. Kan ada itu hadas tuh hadas kecil, hadas besar. Nah, kalau orang haid itu kan dia hadas besar. Orang misalnya lakian ini kan keluar air mani, itu hadas besar dalam keadaan junub namanya, atau setelah berhubungan suami istri junub, itu hadas besar, maka mandi wajib. Kalau membaca Quran kan hadas besar dan hadas kecil. Nah, kalau hadas kecil misalnya nih kita kan tidak berwudu ya, tapi kita suci, maksud itu nggak punya hadas besar gitu, maka boleh
Akan tetapi Bapak ingatkan Quran terjemah ya. Quran terjemah. Quran terjemah. Tunggu bentar ya, Bapak mau mengecas laptop. Oke, baik Bapak lanjutkan. Ingat, orang haid berarti memiliki hadas besar ya. Orang junub berarti juga memiliki hadas besar. Orang yang setelah berhubungan suami istri itu memiliki hadas besar. Membaca, memegang hukumnya haram, termasuk Android haram juga, karena Android itu kan dia sifatnya tuh teknologi tuh. Pada hakikatnya dia benda gitu. Nah, sedangkan Quran itu kan mushaf itu kan kertas, benda juga gitu ya. Termasuk juga kalian buka Quran, aplikasi kalian buka Quran ke WC itu hukumnya haram juga. Karena sama saja membawa Quran walaupun HP. Tapi dengan keadaan terbuka ya, aplikasinya terbuka. Beda dengan kalau kita memiliki aplikasi Quran dalam HP tapi nggak terbuka, kita bawa ke WC, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau terbuka keadaannya, maka hukumnya haram. Bapak ulangi, yang tadi yang haid maka hukumnya haram. Nah, berbeda dengan kita tidak berwudu, nah itu hukumnya beda. Tidak berwudu berarti memiliki hadas kecil, maka pahalanya saja yang kurang. Ya, misalnya orang yang berwudu itu pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak berwudu. Akan tetapi juga catatannya bagi orang yang tidak berwudu itu gunakan Quran terjemah. Paham ya? Jangan Quran mushaf langsung tanpa terjemah. Kalau tercampur antara Quran dengan huruf-huruf yang maksudnya huruf-huruf Latin terjemah, itu dibolehkan. Termasuk misalnya kalian buka buku tapi ada baca-bacaan Qurannya, itu nggak apa-apa karena lebih banyak bacaan bukan Qurannya, dibolehkan. Tapi tetap juga dianjurkan berwudu. Wallahu a'lam. Paham ya? Silakan Aisyah. Insya Allah Bapak paham. Oke, gimana? Udah habis? Apakah ada lagi? Ada lagi Pak, satu. Oke. Assalamualaikum, perkenalkan saya Reflia Halifah dari Prodi Sarjana Kebidanan. Izin bertanya Bapak, apabila seorang wanita sedang dalam keadaan haid dan melakukan sholat namun dia lupa bahwa dia sedang haid, saat sudah selesai sholat baru sadar bahwa dia sedang haid, bagaimana hukumnya Bapak? Oke. Hukum itu ya dibebankan kepada orang yang berakal. Ya, makanya kekanakan tuh kada berdosa kan ya, karena dia dianggap belum berakal. Kalau anak-anak itu telanjang, ya nggak dosa gitu. Tapi kalau mahasiswa telanjang dosa gitu kan, atau buka aurat misalnya dosa. Nah, kekanakan itu dihukumkan dia orang yang sedang belum memiliki akal. Termasuk juga pemahaman di sini orang yang lupa, ya dihukumkan orang itu lupa, maka hukum pada saat itu tidak berlaku terhadapnya. Nah, tapi berhubung dia dalam keadaan haid, artinya itu sedang dalam keadaan hadas besar, dia sholat, ya maka tentunya sholatnya tidak sah. Ya tidak sah sholatnya. Kemudian karena dia lupa, maka dia dihukumkan ya mungkin dimaafkan karena lupa. Tapi kalau dia sengaja haid, sengaja sholat, maka dia haram hukumnya. Atau haid sengaja baca Quran atau pegang Quran, mushaf Quran, termasuk Quran terjemah pun ya. Walaupun Quran terjemah kata Bapak tadi kan beda tuh ya.
Orang yang berhadas kecil baca Quran boleh, tapi Quran terjemah, Android terjemah, misalnya Quran yang berterjemah. Tapi kalau murni pure Quran yang mushaf tanpa ada terjemah, baik ya, untuk yang haid tadi haram. Membaca Quran haram. Hukum sholat, termasuk hukum sholat itu kan ada baca-bacaan Quran ya. Hukum misalnya wajib-wajibnya, misalnya wajib kaulinya adalah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah adalah bacaan Quran, maka hukumnya berdosa. Tapi karena lupa dimaafkan insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya, sangat membantu. Dari kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan, Pak. Oke, baik. Oke, closing statement ya. Closing statement Bapak tentunya dalam memahami agama ini, kita semua sebagai manusia itu kita tentu berorientasi kepada proses ya. Mungkin saja kita bertemu hanya 1 semester ya, perkuliahan pendidikan agama Islam dalam perguruan tinggi umum misalnya hanya 1 semester, tapi prosesnya itu seumur hidup ya, seumur hidup. Ketika kita nggak bertemu, sampai kapanpun kalian, sampai nanti kalian ya sampai kapanpun pokoknya, maka tetap kita berorientasi terhadap yang namanya memahami, mempelajari agama Islam ini. Mempelajari agama Islam itu ada yang namanya formal, yang tidak formal. Ya, yang tidak formal saran Bapak ya ke pengajian lah. Ya mungkin kita nggak bertemu lagi misalnya di masa-masa akan datang, tapi pengajian di kota Banjarmasin ini ya Bapak beritahu adalah kota 1000 masjid. Maksudnya itu terdiri daripada masjid, musola, surau gitu. Jadi orang-orang yang bukan dari Banjarmasin ya ajaklah temannya yang di Banjarmasin gitu ya ke pengajian gitu. Kan pengajian masjid-masjid kan banyak ya. Jangan sampai belajar agama Islam itu hanya sifatnya yang ada waktunya ya, formal gitu. Sedangkan agama Islam itu adalah agama ilmu yang menjadi petunjuk seumur hidup. Kira-kira itu statement closing Bapak dalam perkuliahan hari ini. Bapak memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilafan. Mudah-mudahan kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menilai proses manusia. Allah Subhanahu wa taala itu memperbaiki suatu kaum apabila kaum itu terlebih dahulu memperbaiki nasib dan sikap perbuatan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih, Pak. Sama.